Yang saya bilang di awal tadi, haji itu ada unsur bisnisnya. Ya. Alasan yang digunakan oleh bapak-bapak DPR ini, bapak-bapak ibu DPR ini, itu menurut saya kurang kuat, Pak. Oke, selamat datang Bang Haji Mustoleh Shiraz, Ketua Komnas Haji dan Umroh, dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, alumni Buntut Pesantren Cirebon. Selamat datang di Ruang Siasat, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita ngobrol perihal yang lagi rame beberapa bulan ke belakang lah, 1 bulan ke belakang setelah pelaksanaan ibadah haji. Ada pertanyaan juga mungkin dari beberapa teman-teman perihal Bang, Komnas Haji ini apa sih, Bang? Ini Komnas Haji ini bagian dari Kemenag, bagian dari pemerintah, ataukah kayak Komnas HAM kan dari pemerintah. Kalau kemudian Komnas Haji ini apa, Bang? Iya, memang Komnas Haji itu sebetulnya gerakan civil society ya. Gerakan civil society. Jadi ini dirintis itu cukup lama, Bang Aib. Ini dari 2013. Nah, kemudian ada banyak tokoh yang terlibat waktu itu membidani lahirnya lembaga ini. Nah, waktu itu sebetulnya karena faktor kegelisahan terkait dengan persoalan-persoalan haji dan umroh yang kerap kali muncul. Zaman itu kan cerita misalnya ada jamaah haji atau umroh terlantar bukan cuma di negara kita loh. Ada yang ditinggal oleh travelnya di Vietnam, di Malaysia, bahkan di Yaman begitu ya. Yang kemudian tidak jelas cenderungannya siapa yang bertanggung jawab, dan kemudian hampir jarang sekali waktu itu yang melakukan advokasi. Nah, hanya bentuk kegelisahan itu, dan kebetulan kan kita santri gitu ya. Tadi Kang Aib bilang bahwa artinya mereka itu kan tamu-tamu Allah gitu ya. Orang yang mau ikhlas mau beribadah bahkan harus menunggu bertahun-tahun nabung sedikit demi sedikit, kadangkala berasal dari jualan pisang, jualan gorengan gitu. Kemudian saking rindunya mereka ke Baitullah, hanya kemudian mereka ingin ke Mekah menunaikan ibadah baik umroh maupun haji begitu, tapi kemudian ditipu oleh oknum-oknum tertentu. Nah, dari situlah kemudian muncul gagasan perlu ada lembaga yang kemudian mengadvokasi tamu-tamu Allah ini gitu ya. Dan kemudian kita juga mendorong supaya adanya lembaga yang kemudian secara kontinu melakukan advokasi kebijakan. Nah, singkat cerita kemudian lembaga ini berdiri dan banyak sekali yang sudah kita advokasi. Antara lain adalah kasus-kasus yang dulu mencuat, yang membetot publik, misalnya first travel. Itu kita sebetulnya menjadi inisiator. Sebelum rame di Bareskrim, sebelum rame di persoalan-persoalan pidananya, sudah ada. Kita menginisiasi mediasi waktu itu melalui Kementerian Agama, dan waktu itu datang cuman deadlock gitu. Keburu kemudian aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian kemudian masuk gitu ya, karena memang korbannya banyak sekali. Nah, kemudian selama ini kita juga menyuarakan persoalan-persoalan yang kemudian alhamdulillah bisa direspon gitu ya oleh pemegang kebijakan. Nah, kemudian saya sendiri beberapa tahun terakhir ini juga sering diundang, baik oleh asosiasi dan oleh kementerian, dan yang lebih sering sebetulnya di DPR. Jadi rancangan undang-undang misalnya Haji 2018 apa 2019? Yes, 2019. 2019 ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh itu kita dipanggil, dimintai tanggapan dan masukan gitu ya. Dan itu Undang-Undang 8 tahun 2019 itu memang bertitik tolak dari persoalan first travel dan Abu Tur waktu itu. Kemudian sekarang kita beberapa minggu lalu kita diundang di DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang keuangan haji oleh Sekretaris Jenderal DPR, Badan Keahlian dan seterusnya. Nah, ini saya kira ini menjadi menjadi
concern kita di situ, Kang Ayib gitu ya. Oke, First Travel dan Abu Tur itu akhirnya nasabah gimana Bang ya akhirnya ya? Nah itu persoalannya memang panjang ya. Itu apa namanya? Ya jamaah memang kelelahan akhirnya. Tapi singkat cerita, persoalan pidananya kan mereka sudah dihukum ya. Ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun gitu ya. Kan suami istri dihukum. Kemudian ada iparnya, pemilik First Travelnya juga kena hukum. Tapi waktu itu yang cukup mengejutkan adalah kemudian korbannya kurang lebih 68.000. Kalau First Travel, Abu Tur itu lebih besar, 98.000. Nah, yang cukup mengejutkan waktu itu putusan pidananya meskipun mereka dihukum penjara, tapi kemudian asetnya dirampas oleh negara. Nah, saya waktu itu juga teriak juga kok ini kan bukan korupsi yang kemudian bisa diambil. Nah, akhirnya kemudian di tingkat TK ini First Travel ya, peninjauan kembali kemudian asetnya itu dikembalikan kepada jamaah. Tetapi begini dari aspek hukum gitu ya, ini agak repot juga Kang Ayib. Kenapa? Dalam aspek pidana, dalam hukum pidana, kebetulan kita praktisi hukum juga nih. Pengacara juga. Saya masih ingat kasus Alfamart apa Indomart ya yang lawan Pak Yusril Iza Mahendra kan. Ya pokoknya yang menang. Kasus anulah apa retail gitu ya. Retail, iya. Yang mengumpulkan donasi dari publik itu. Nah, ini problematis karena dalam pidana itu biasanya kan dirampas oleh negara, kemudian dijual, dilelang, kemudian masuk ke kas negara. Nah, ini dikembalikan ke negara, kepada jamaah, ke pemilik dana. Ada problematika, Kang Ayib. Apa itu? Bagaimana cara membaginya? Kalau perdata gampang, ada kepailitan, ada namanya kreditur preferen, ada kreditur konkuren, ada separatis namanya gitu ya, yang tingkatannya jelas. Tapi kalau misalnya dibagi, siapa yang membagi? Kejaksaan, nggak bisa juga. Kemudian belum lagi dari aset yang banyak menyusut gitu. Misalnya ada kendaraan mobil dulu nilainya besar sekarang kecil gitu ya. Dan ini yang kemudian sampai sekarang masih belum berjalan. Tapi apapun ini menjadi pembelajaran bahwa apa namanya persoalan-persoalan haji dan umroh ini akan terus bergulir, akan terus berkembang begitu ya, seiring dengan minat masyarakat yang terus ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Ini kan persoalan haji ini kan kalau kita sama-sama dulu belajar fikih kan haji ini rukun Islam. Betul. Rukun Islam dan man istata'a sabilan kan. Artinya memang sabilan ini kan banyak hal, biaya berangkatnya, yang ditinggalnya dan lain sebagainya. Sehingga akan banyak mengeluarkan uang lah untuk kemudian melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Beberapa minggu kebelakangan ini kan lumayan rame, baik dari Kemenagnya, baik dari DPR-nya sebagai pengawasnya, dan saya lihat juga Abang beberapa kali di TV bicara soal haji, soal ibadah penyelenggaraan haji di 2024 ini. Menurut Abang, tahun ini gimana ibadah haji ini? Jadi kalau secara keseluruhan baik kemudian dari mulai kuota, karena kan permasalahan yang ada di DPR ini beberapa saya baca ada kuotanya bermasalah, pemondokannya, cateringnya, dan beberapa hal yang kemudian dia coba dijabarkan oleh pengawas. Nah, menurut Abang sendiri sebagai Komnas Haji, Gerakan Civil Society, melihat pelaksanaan ibadah haji penyelenggaraan atau pelaksanaan istilahnya yang enak penyelenggaraan ibadah haji tahun ini nih gimana Bang? Nah, saya masuk di Kang Ayib tadi, penyelenggaraan atau jadi kalau ibadah disebut ibadah haji, ansih ibadah Pak. Tapi kalau kemudian disebut menggunakan kata-kata penyelenggaraan, maka itu tadi ada soal istitoah, kemampuan dari jamaah membayar, dan ada aspek bisnisnya. Ada aspek bisnisnya. Makanya kan ada haji khusus begitu ya. Belum lagi nanti ada hubungan kontraktual. Ini sebetulnya gini, saya sendiri dulu melihat namanya isu haji ini sederhana Pak, tapi begitu di Islam itu sangat rumit. Kompleksitasnya luar biasa. Belum lagi penyelenggaraan ibadah haji itu di tanah suci, di negara orang. Jadi melibatkan, ibaratnya begini, haji itu seperti memindahkan penduduk sekecamatan Mampang
kan 221.000 Pak. Dan kemarin 271.000. Sekarang 241.000 karena ada tambahan kuota. Nah ini kemudian kuotanya juga besar dan kemudian orang membawa, makanya ini luar biasa. Jadi kalau disamakan dengan, saya sering begini mengilustrasikan itu, kalau hajatan besar di dunia itu kan dua Pak. Pertama itu adalah Piala Dunia. Itu mudah karena tempatnya orang cuma nonton. Tapi yang kedua adalah haji. Ini haji itu orang moving, bergerak. Ya kan ada rukun-rukun, ada wajib haji yang harus ditunaikan. Nah, sampai pada titik bahwa kalau ditanya tadi apakah musim haji ini bagaimana? Musim haji ini sebenarnya musim haji yang cukup sukses. Kenapa dibilang cukup sukses? Kalau pembandingnya adalah 2023 kan. Jadi 2023 dibandingkan dengan 2024. Karena kalau membandingkan musim haji dengan sebelum pandemi itu agak beda. Sudah terjadi banyak perubahan regulasi, tata cara dan seterusnya. Nah, kenapa saya bilang sukses? Pada tahun 2023 ada satu insiden yang saya kira, kebetulan saya di sana menjadi tim monitoring dan evaluasi. Jadi saya tahu persis titik-titik mana saja begitu ya. Karena tiap hari kita kontrol ke namanya itu bukan cuma di Dakar tapi juga di sektor-sektor. Jadi sektor itu biasanya satu jamaah ditempatkan di komplek hotel. Nah, kita datangin tuh satu-satu. Nah, di sana waktu itu sebetulnya awalnya cukup lancar Kang Ayib. Tapi begitu masuk Musdalifah ini yang kemudian menjadi lubang. Yaitu apa? Jadi pergerakan jamaah jadi puncak haji itu kan adanya di Arafah, Musdalifah, Mina. Betul. Jadi biasanya kalau dari tanggal 8 Zulhijjah sore itu jamaah haji sudah siang begitu ya, sudah di woro-woro untuk bergerak dari Mekah ke Arafah. Itu tanggal 8. Nanti 9-nya kan Arafah. Wajib di Arafah. Ini menjadi rukun haji. Makanya Al-Hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah. Kalau tidak di Arafah ya hajinya tidak sah. Jadi umroh. Jadi, nah singkat cerita kemudian bagus nih di Arafah juga lancar. Begitu kemudian malam habis Isya itu kan mulai didorong ke Musdalifah. Malam sebetulnya masih lancar kan. Nah berikutnya yang seharusnya dari habis Isya biasanya kan bergerak ke Musdalifah dan setelah subuh paling terlambat itu jam 6 atau jam 7 pagi lah. Itu harus sudah clear, harus sudah steril, jamaah sudah bergerak ke Mina. Untuk jamarot. Nah, disinilah mulai muncul persoalan. Apa itu? Bus yang kemudian harusnya menjemput jamaah di Musdalifah menuju Mina itu macet total, nggak bisa masuk Pak. Nah, maka kemudian dampaknya apa? Jamaah haji berjam-jam, bahkan baru steril itu kira-kira jam 14.00 waktu Arab Saudi. Itu baru bisa clear dievakuasi Pak. Di sana Anda bayangkan di Musdalifah tidak ada pohon, ada tapi dikit tidak ada tenda, tidak ada jadwal untuk suplai makanan, toilet juga sangat jarang, maka terjadilah insiden di situ. Artinya ribuan jamaah kita itu sebenarnya bukan cuma kita ya, hampir semua negara kemudian terpanggang panasnya matahari. Dan waktu itu kan 2023 itu ada 65.000 jamaah lansia. Lansia itu yang usianya di atas 60 tahun. Akhirnya kemudian terlambat dan ini berefek Pak, berefek dengan kesehatan mereka. Karena kan tidak ada suplai makanan dan mereka harus, kalaupun mereka sampai di Mina, waktu istirahatnya kan mereka harus mencari tenda dan lain-lain kan. Kemudian harus ada jadwal segera melakukan jamarot, ya kan, untuk lempar jumroh ula atau wusto atau akobah lah kira-kira gitu ya. Nah, karena tidak boleh bergeser, sekalinya bergeser itu nanti akan mempengaruhi dia jadwalnya gitu ya. Nah, ini kemudian dampaknya apa? Banyak yang sakit. Dan maka pada tahun 2023 itu angka wafatnya jamaah itu cukup tinggi. Sekitar 860-an lah yang meninggal, yang wafat gitu ya. Nah, karena tadi kecapean dan banyak lansia. Dan tahun 2023 itu memang ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu apa? Temanya adalah haji ramah lansia, otomatis kuota lansianya besar. Nah, singkat cerita, ini 2023. Singkat cerita, ini titik rawan 2023, Pak. Nah, sampailah kemudian, kalau yang lain lancar, Pak. Yang lain itu lancar semua.
Tapi titik lemahnya ada di Musdalifah, insiden itu. Nah, baru kemudian makanya saya ketika mulai memasuki Komnas Haji, ketika memasuki mulai persiapan jamaah Haji 2024 itu berkali-kali kita di berbagai kesempatan itu minta kepada pemerintah untuk perhatikan Musdalifah, jangan sampai ada tragedi tahun kemarin. Nah, ternyata betul ini direspon dan memang ada perhatian yang sangat serius dari pemerintah pergerakan dari Mina ke Musdalifah. Ini dikawal, bahkan menerjunkan kurang lebih 500 sampai 1.000 petugas tambahan untuk mengawal di Musdalifah. Nah, ini lancar, Pak. Artinya saya mau katakan begini, ada upaya sangat serius dari pemerintah untuk dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan jajarannya, dan kemudian kementerian dan lembaga lain kan terlibat juga untuk kemudian memitigasi supaya tidak terjadi tragedi Musdalifah, dan lancar kan. Nah, bahwa kemudian ada pertanyaan, nanti kan Kang Aye pasti akan sampai, kok ada yang over kapasitas tenda, ada yang AC-nya katanya mati, ada yang kemudian cateringnya terlambat di supply. Nah, ini persoalannya adalah kalau kita lihat Mina Arafah, Musdalifah, Mina. Kalau Arafah itu kan wukuf ya, masuk tenda, zikir, kemudian gerak ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah itu pun tidak lama karena paginya harus bergerak ke Mina. Nah, yang lama itu memang di Mina. Nah, di Mina itu, Pak, di Mina itu tempatnya terbatas. Idealnya di situ paling tinggi itu diisi atau jamaah seluruh dunia itu yang paling logis itu adalah 1,4 juta orang. Nah, sekarang ini kan ditambah, Pak, menjadi 1,8 juta orang di situ. 400 ribu. Nah, logikanya dimanapun tempat seluas apapun, mau di GPK, katakanlah lapangan stadion Gelora Bung Karno nih, katakanlah kapasitasnya 50.000 atau 60.000, Pak. Kalau ditambahkan misalnya 2 kali lipat lagi, itu kan pasti ada antrian toilet, ada persoalan lah di situ. Nah, apalagi di sana yang kemudian gurun pasir panas. Nah, maka ketika ada over kapasitas, quote and quote, sesungguhnya sesuatu hal yang yang bisa dipahami, kenapa? Karena kapasitasnya yang ideal itu sampai dengan maksimal itu 1,4 juta orang, ini ditambah sampai dengan 1,8, ya, yang akan terjadi over kapasitas dan seterusnya. Tapi itu nggak dimitigasi oleh Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia. Nah, ini nanti yang akan larinya persoalan kuota. Iya. Justru ini mitigasi, Pak. Bagian dari mitigasi inilah kemudian nanti kuota tambahan yang harusnya yang 20.000 kan, jadi ada kuota pokok, ada kuota tambahan. Kuota pokok itu kuota 221.000. Yang biasanya kuota ini diumumkan setelah puncak haji selesai, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Biasanya ketika Arafah, Mina, Musdalifah selesai prosesi di situ, itu Arab Saudi sebagai negara tuan rumah manggil perwakilan negara pengirim jamaah. Nah, dibagi nih, kamu tahun depan dapat sekian, Indonesia dapat 221.000. Itu namanya kuota pokok. Nah, Pak Jokowi kira-kira bulan Oktober 2023 ketemu Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota, dapat oleh-oleh kemudian 20.000. Inilah yang namanya kuota tambahan. Nah, makanya kemudian ini kan dibagi dua oleh Menteri Agama, dibagi 50% kepada haji khusus, yang 50% kepada haji reguler. Nah, beda dengan kuota haji pokok, Pak. Kuota haji pokok itu rumusnya memang 92%, 8%. 92% itu untuk reguler, 8% itu untuk haji khusus. Nah, ini ada tetapi kemudian begitu ada kuota tambahan, ada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan itu adalah wewenangnya Menteri Agama. Nah, tapi nggak ada tambahan atas persetujuan DPR di situ? Tidak ada. Jadi kalau kita lihat, cermati betul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Kang Ayib, di situ jelas yang wajib atau mengharuskan adanya persetujuan DPR adalah tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH. Sebelum diteken oleh Pak Jokowi, oleh Presiden, itu harus harus ada persetujuan daripada DPR. Dalam hal ini adalah Panja di Komisi 8. Tanpa persetujuan Komisi 8 atau DPR itu tidak bisa.
Berarti kalau kuota tambahan, kalau kuota tidak, Pak. Kalau kuota tambahan ini murni hak prerogatif. Jangankan kuota tambahan, kalau kuota pokok itu kan memang perintah undang-undangnya pasal 64 memang 92%. 8%. Kalau yang 92 itu tidak bunyi di undang-undang. Oh gitu. Yang bunyi itu 8% di pasal 64 bagiannya haji khusus. Tetapi kemudian di pasal 8 pasal 9 apabila ada kuota tambahan maka menteri menetapkan, Pak. Oke. Tidak ada peruntukannya. Jadi tidak ada di situ, maka ketika orang rame-rame kemudian mempersoalkan persoalan kuota, saya jadi berpikir ini dari mana logika hukumnya? Oke. Kalau Bang, kalau kemudian ada, saya lihat di media kemarin itu katanya ada bagi-bagi kuota khusus itu, haji khusus itu. The travel A misalnya kayak kita nyadur dari Tempo kalau nggak salah dari baca dari bocor halus Tempo itu kan menyampaikan bahwasanya dari jumlah kan 20.000 kuota khusus nih, 20.000 kuota khusus, 10.000 kuota tambahan, kuota tambahan 10.000 untuk haji khusus, 10.000 untuk reguler kan. Nah yang 10.000 ini katanya dibagi-bagi. Komnas Haji mendengar itu? Dibagi itu maksudnya bagaimana ya? Kalau saya begini, jadi kuota itu kan tadi Pak, turunannya begini. Kuota itu menjadi hak prerogatifnya Menteri Agama. Bukan. Kementerian Agama. Negara tuan rumah Arab Saudi. Ini namanya apa? Yang 221.000 ya. Ya. Ini kemudian diberikan ke negara pengirim, dalam hal ini adalah Indonesia. Ini disebutnya sebagai kuota nasional. Kuota nasional nanti kemudian diturunkan menjadi kuota provinsi. Kuota provinsi sampai kemudian diturunkan lagi namanya kuota kabupaten kota. Nah, sistem kita namanya Siskohat. Nanti Kang Ai boleh cek tuh di situ. Sistem komputerisasi haji terpadu itu real time bisa dilihat kok. Artinya kemana larinya begitu ya. Nah, di situ jelas bahwa first serve, first come. First come, first serve gitu ya. Siapa yang mendaftar duluan maka dia yang berangkat. Nah, adapun kalau kuota haji khusus tergantung kemudian jamaah itu daftarnya kapan. Jadi nanti beda dengan haji reguler ya. Tadi kan ada kuota provinsi nasional, ada kuota provinsi, ada kuota kabupaten kota. Ini jadi kepadatan satu wilayah untuk haji reguler itu akan berbeda dengan misalnya katakanlah Makassar. Itu kan dia padat, Bantaeng terutama. Itu kan sampai 48 tahun. Itu karena di sana itu padat. Karena memang mungkin di sana kan ada begini, kalau orang-orang di sana ya yang saya pernah dengar itu kesuksesannya itu dianalogikan dengan dua hal katanya. Haji berkali-kali atau nikah berkali-kali. Kalau di sana ini benar atau tidak ya, teman-teman di sana, saya pernah mendengar itu. Kalau itu saya tidak tahu, tapi begini, ada di kalangan masyarakat memang gini Kang Aib, memposisikan orang yang sudah berhaji itu tanda petik berbeda dengan yang lain. Kenapa? Ada sejarahnya ini. Saya nanti baca buku terkait dengan perjalanan haji Nusantara. Perjalanan haji orang Nusantara yang ditulis oleh Lambert Lior, dari peneliti dari Prancis gitu ya. Jadi kalau dulu kan, kenapa orang berangkat haji itu diberikan penghargaan? Karena dulu zaman-zaman kita belum ada barangkali ya. Itu orang berangkat haji itu kan naik kapal laut dan berbulan-bulan bahkan ketemu perampok, begal dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika mereka berangkat haji itu dianggap berpisah dan kembali lagi itu 50-50. Nah, oleh karena itu, karena kan di samping dia bayar mahal, dia juga mempertaruhkan nyawa dan seterusnya. Nah, ini sampai sekarang. Nah, maka itu kemudian kalau dulu kan tidak antri. Nah, kalau sekarang antri kenapa? Karena kalau tadi jamaah haji reguler itu diturunkan begitu rupa begitu ya. Jadi tergantung kepadatan yang daftar di daerah tertentu. Nah, tapi kalau haji khusus itu kan melalui travel, Kang Ayub. Jadi dia tidak dia tidak terikat dengan regio, wilayah gitu ya. Dengan wilayah. Nah, maka bahasa bagi-bagi yang tadi dikutip dari satu majalah itu ini juga menurut saya multitafsir. Ini kan, tapi bahasa bagi-bagi itu kan seolah-olah ada tindakan kolutif gitu ya. Ada kolutif dan koruptif. Nah, tapi kalau saya memahaminya, misalnya travel X gitu ya. Kalau dia jamaahnya banyak yang daftar di travel itu dan lebih lama, maka pasti dia akan lebih banyak, Pak. Kuotanya. Kuota haji khususnya. Jadi misalnya, saya tidak mau sebut merek soalnya. Jadi travel X. Tapi kalau misalnya travel A misalnya, travel A ini
dapat jamaahnya sedikit, Pak. Dan kemudian sudah begitu yang daftar juga baru 2021, 2022 ya pasti pasti langsung. Dan mereka itu juga kan ada asosiasinya. Jadi kalau misalnya sekarang itu ada berapa, kurang lebih 8 atau 10 asosiasi organisasi travel haji gitu ya, haji dan umroh. Ini kan tidak mungkin kemudian satu travel X gitu ya di satu asosiasi kemudian merebut jatahnya asosiasi yang teriak, Pak. Jadi makanya bahasa kemudian bagi-bagi itu tergantung sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang majalah tersebut, saya kira mungkin terindikasi ke sana. Tapi kalau saya pemahaman secara hukumnya kan begitu. Jadi kalau travel, karena mereka itu kan sistem pasar yang saya bilang di awal tadi, haji itu ada unsur bisnisnya. Kenapa? Karena orang ke tanah suci itu kan butuh moda transportasi angkutan udara. Di sana fasilitasnya juga yang haji khusus itu berbeda gitu ya. Maka semakin baik fasilitasnya, semakin dia dekat dengan Masjidil Haram, tempat hotelnya gitu. Semakin dia dekat di Masjid Nabawi, maka akan semakin mahal. Nah, tetapi terkait dengan kalkulasi kuota tadi seperti itu. Sehingga kalau dibilang bagi-bagi, ya mungkin bagi-baginya travel-travel itu dalam arti bahwa first come. Dia yang sudah bayar duluan. Seperti halnya kadang-kala begini, ini juga misleading juga kadang-kala Kang Aib. Misalnya ada yang bilang, "Oh, ini kakek saya sudah usianya 70 tahun, kok tidak berangkat-berangkat?" Seolah-olah lunas. Padahal kalau kita yang paham terkait dengan soal begini-begini akan ditanya dulu, kapan daftarnya? Kapan pelunasannya? Kalau pelunasan setelah dianggap berangkat, maka pelunasan. Nah, maka kalau ada orang tadi punya saudara, punya kakek, punya bapak yang sudah sepuh begitu ya, usia 85 tahun kok belum berangkat-berangkat. Nah, harus ditanya, daftarnya tahun berapa? Kalau daftarnya tahun 2022, minta diberangkatkan 2025, ya tidak bisa, Pak. Oke, Bang. Jadi Abang Komnas Haji dan Abang ini menyatakan bahwasannya haji periode musim haji 2024 ini sukses. Sukses begini, Pak. Indikatornya bisa dilihat. Ada banyak inovasi-inovasi yang mau tidak mau kita harus akui, Pak. Ada namanya istilah murur. Murur itu begini. Tadi kan orang bergerak, jamaah haji itu kan puncaknya di Arafah. Al-Hajju Arafah. Kemudian bergerak kan Musdalifah. Nah, Musdalifah itu lebih sempit lagi, Pak, situasinya. Jadi kalau berdasarkan data yang dirilis kemarin itu, satu jamaah itu hanya menempati diameter kurang lebih 0,80 cm. Berarti berdiri, Pak? Iya, berdiri. Duduk nggak mungkin orang bersilah itu kan, karena mungkin apalagi yang tubuhnya besar begitu ya. Nah, oleh karena itu, Darul Mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Nah, makanya ada di sana di Arab Saudi juga mengembangkan namanya fiqh taisir. Jadi setiap kali ada prosesi menjelang Armusna, puncak haji itu ada halakoh, ada seminar di sana yang membedah bagaimana kemudahan-kemudahan hukum fikihnya. Di sana ada fiqh taisir. Kita juga punya kan ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah begitu ya. Itu di sana yang mendorong kalau misalnya jamaah menginap di situ, bermalam di situ bahaya, Pak. Oleh karena itu murur saja, lewat saja di mobil gitu ya. Atau jalan didorong begitu yang lansia begitu. Langsung bergerak ke Arafah, ke Mina. Kemudian ada lagi peremajaan petugas. Kalau yang 2023 masih kita lihat wajah-wajah yang sudah senior. Tapi begitu temanya Haji Ramah Lansia, ini harus ada peremajaan. Kemudian penjamanan petugas, karena kita membutuhkan petugas-petugas yang fisiknya kuat, tidak mudah tumbang gitu ya. Kemudian ada lagi fast track. Fast track ini adalah terkait dengan jamaah ketika sudah diperiksa di imigrasi di Indonesia, di sana sampai di Arab Saudi tidak usah lagi, Pak. Itu sangat membantu. Kemudian apa lagi? Ada saya kira banyak inovasi-inovasi yang yang terutama sebetulnya yang paling monumental sesungguhnya adalah Haji Ramah Lansia ini, Pak. Kenapa? Ini menjadikan 2 tahun ini temanya seperti itu, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya lebih besar bagi lansia untuk cepat berangkat. Nah, satu lagi sebetulnya melibatkan disabilitas. Ini penting karena mereka juga berhak. Ini kan hak asasi manusia gitu ya. Mereka yang punya keterbatasan fisik dan seterusnya gitu ya, itu kan diberikan
kewenangan atau diberikan kesempatan untuk berhaji juga. Sehingga kemudian apa namanya? Satu lagi adalah ini agak sensitif nih barang ini Kang Ayep. Jadi kalau kita lihat data terakhir itu yang wafat itu 460 orang. Saya tidak mau menyatakan bahwa 400 ini cuma angka-angka, tapi kita berduka dan apa namanya? Empati dengan beliau-beliau yang wafat ya di sana. Tetapi dari aspek penyelenggaran, karena penyelenggarannya ini lancar, dari yang tadinya 800 lebih bisa diturunkan menjadi 460 ini luar biasa. Artinya banyak nyawa yang kemudian bisa diselamatkan gitu ya. Berarti malaikat Israel lagi sibuk gitu kalau sebelumnya. Jadi ini saya kira hal-hal begini yang kemudian menjadi apa sih namanya, menjadi terobosan-terobosan ya, yang saya kira perlu diapresiasi. Dan 2 tahun ini kemudian 2022-2023 itu angka kepuasan survei kepuasan yang dilakukan oleh BPS, bukan Inspektorat Kementerian Agama ya, tapi oleh Badan Pusat Statistik, nilainya itu di atas 90 Pak. Kepuasan atas penyelenggaraan. Yes. Kepuasan, survei kepuasan terhadap layanan, semua layanan, all in. Semua layanan. Ini yang kemudian makanya sebetulnya apa ini? Barang ini kok kemudian dipansus. Itu nanti Bang, nanti. Ada waktunya kita ngomongin pansus. Abang bilang tadi haji, haji ramah lansia sudah 2 tahun kan, 2023 sama musim haji 2023 dan musim haji 2024. Saya agak menggelitik Bang, tadi Abang ada peremajaan petugas. Ada peremajaan petugas kan, harus kuat dan lain sebagainya. Kebetulan banyaklah kawan-kawan saya ini di PAC ataupun di PW misalnya di 2023 sama 2024 ini jadi petugas haji Bang. Bener nggak ada apa ya istilahnya? Ada privilege yang mau jadi petugas haji harus ansor. Saya kira tidak benar juga. Saya begini Kang Ayep. Ada salah satu anaknya Kiai, sebut saja anaknya Kiai Buntet ya, untuk pesantren yang nelpon saya tahun lalu. Dia curhat bahwa apa namanya tidak lolos jadi petugas haji. Sebenarnya dia udah ujian. Saya bilang ya nilainya bagaimana kan gitu ya. Dia anak terah biru lah kira-kira gitu ya. Pokoknya kakek buyutnya mbah-mbahnya itu ya bukan cuman pendiri bukan cuman NU tapi terlibatan tapi mental dari petugas. Baru tahun kemarin kemudian dia berangkat. Artinya saya mau katakan begini. Privilege saya tidak mendapatkan informasi itu. Tapi kalau ini karena ini adalah teman saya Aliyah gitu ya. Beliau ini kemudian anaknya kiai besar gitu ya. Tapi terlempar juga dari bahkan internal Kementerian Agama ada juga Pak, banyak juga yang kemudian nggak lolos ujian. Teman-teman saya di inspektorat beberapa itu juga ada yang gugur juga. Jadi sebenarnya banyak faktor lah, karena kan harus ada CAT, kemudian ujian dan uji kesehatan fisik dan lain-lain, dan kemudian pengetahuan terkait dengan manasik juga. Dan selain kemudian job desk mana yang dia lamar, karena kan di sana ada transportasi, ada catering, ada yang berarti itu seksus itu, namanya sektor khusus gitu ya. Itu misalnya di terminal Jarwal atau Ship Amir gitu ya. Di situ itu luar biasa ya, kita tidak mengesampingkan yang lain-lain juga berat, tapi yang saya lihat ketika monitoring dan evaluasi, kalau mereka yang ditempatkan di terminal ini effortnya luar biasa, karena pasti rezekinya banyak, gendong lansia nyasar, orang-orang khusus lah betul-betul ya. Makanya juga seksus terutama di terminal-terminal di sekitar Masjidil Haram. Kalau di Madinah kan relatif tidak terlalu banyak kegiatan ibadahnya, tidak terlalu banyak, cuma ziarah gitu, ke Raudhah dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kalau di Ship Amir, Jarwal ini saya kira rezekinya banyak dan harus orang yang kuat di situ. Kalau enggak pingsan dia. Kalau dia yang sakit gitu. Kebetulan kemarin ada salah satu saudara teman saya, itu ada yang jatuh di tempat nyuci baju katanya. Tempat nyuci baju jatuh sampai kemudian nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit Indonesia, dibawa ke rumah sakit Arab sana. Ya alhamdulillah ya beliau bilang ke saya, alhamdulillah penyelenggaraan haji dan petugas haji ini luar biasa.
Jadi memang privilege untuk pengurus Ansor itu tidak ada ya. Pengurus NU atau Ansor ini tidak ada untuk menjadi petugas haji ya, Bang Mustole ya. Kalaupun misalnya ada privilege orang-orang tertentu misalnya, kalau dia tidak siap secara fisik, dia pun akan ambruk di sana, Pak. Nah, maka itu kan tetap ada screening kesehatan, kemudian kemampuan fisik dan seterusnya. Dan kemudian pengetahuan sedikit tentang manasik ya. Kalau tidak tahu begitu nanti repot ya. Gitu. Jangankan misalnya itu wartawan saja kan harus ada anunya, Pak. Tesnya. Ada tesnya dan kemudian ada BIMTEK-nya cukup lama itu. Sehingga karena pemberitaannya, karena ada institusi tertentu yang membawa media, tapi media ini tidak di briefing, tidak di BIMTEK, sehingga kemudian beritanya akan berbeda. Oke. Karena misalnya urutan-urutan rukun haji, wajib haji itu teknis banget, dan kalau salah menyebut itu bisa keliru. Gitu. Oke. Baru kita masuk nih, Bang. Apa itu? Menurut Abang kan tadi penyelenggaraan haji 2024 ini sukses. Sukses lah ya. Atau sukses dengan catatan? Sukses atau sukses dengan catatan nanti akan berbeda nih kita. Sukses lah ya. Kalau menurut saya sih berjalan lancar dan sukses. Lancar dan sukses. Tanpa catatan. Kalaupun ada perbaikan ya ada lah. Iya. Tapi memang berjalan lancar dan sukses. Lancar dan sukses. Nah, ini kenapa kemudian teman-teman ataupun anggota DPR ini justru membentuk pansus. Ya. Bahkan Dirjen Haji Hilman Latif itu bilang sebelum pelaksanaan haji, 3 hari sebelum pelaksanaan haji, pansus ini sudah terdengar katanya. Ya. Kenapa demikian kira-kira, Bang? Ya. Sebagai Komnas ya, sebagai gerakan civil society ini, Komnas Haji dan Umroh ini. Sebelum ke situ sebenarnya gini, bahwa DPR itu kan punya kewenangan, dan salah satu alat kelengkapan DPR itu kan namanya kan pansus, gitu ya. Dan dia punya di situ ada kewenangan panja, bukan panja, dia di situ itu ada hak angket, ada interpelasi dan ada hak bertanya. Itu menjadi kewenangan DPR. Nah, tetapi kalau kita lihat di dasarnya itu kan Undang-Undang MD3, Kang Aib, tentang undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Nah, kalau kita turunkan lagi, itu ada peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Di situ jelas bahwa kalau DPR itu mau membentuk panitia khusus, apalagi namanya angket begitu ya, itu maka ada kondisi-kondisi di mana menyangkut terkait dengan kepentingan umum, berdampak luas, dan kemudian ada dugaan pelanggaran undang-undang. Jadi 3 unsur nih, menyangkut kepentingan umum, berdampak luas, dan ada dugaan pelanggaran undang-undang. Nah, sekarang saya bertanya-tanya waktu itu, Kang Aib. Kalau dari kacamata saya, 3 unsur ini kan tidak terpenuhi. Pembentukan pansus angket tidak terpenuhi. Nah, ini kan karena DPR kan wakil-wakil, dan kita tentu boleh berbeda kan dengan beliau bahwa kemudian pansus angket ini sudah terbentuk, ya monggo saja kan begitu. Tapi dari kacamata saya yang kemudian dari puluhan tahun mengamati haji begitu ya, dan kita juga langsung datang ke sana gitu tahun 2023, mananya yang dilanggar? Sekarang dari pelanggaran undang-undang yang mana yang dilanggar? Kan ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Awalnya kan teman-teman, jadi di sana itu kan kalau untuk hari-hari penyelenggaraan rapat kerjanya itu kan di Komisi 8 ya, Komisi 8 untuk panja. Menjelang kemudian puncak haji, DPR itu membentuk namanya tim WAS DPR, tim pengawas DPR. Sebenarnya dulu ada lembaga tersendiri, Kang Ajib. Di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, sebelum terbitnya Undang-Undang 8 tahun 2019, itu ada namanya KPHI, Komisi Pengawas Haji Indonesia. Nah, begitu undang-undang ini dirubah, Undang-Undang 13 2008 dirubah menjadi Undang-Undang 8 tahun 2019, lembaga ini hilang. Jadi tim WAS. Nah, kemudian muncullah tim WAS yang itu dibentuk oleh DPR sendiri. Nah, oleh karena itu ketika muncul, ya saya dengar ada bahwa desas-desus atau percikan-percikan terkait dengan obrolan pansus ini sudah berjalan sebelum puncak haji gitu ya. Itu saya dengar juga lah dari teman-teman begitu ya. Nah, tapi persoalannya adalah, menurut saya alasan yang digunakan oleh bapak-bapak DPR ini, bapak-bapak ibu DPR ini, itu menurut saya kurang kuat, Pak.
Kalau tadi berangkat dari soal pelanggaran undang-undang mana yang dilanggar? Kuota tambahan 20.000 untuk haji reguler, untuk haji khusus itu dilanggar. Ada pasal 9 ayat 2 jelas kalau ada kuota tambahan maka menjadi wewenang menteri untuk menetapkan. Mana yang dilanggar? Tidak ada pelanggaran berarti ya? Iya makanya. Tidak melanggar undang-undang, berdampak luas. Berdampak luas. Dampaknya apa? Tidak ada yang dirugikan. Ada yang bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu di Timbas itu misalnya bilang bahwa itu kan harusnya hak jamaah haji reguler. Yeah. Kenapa kemudian diputar dialihkan kepada haji khusus? Haji khusus loh tadi. Pertama tadi sudah saya jawab ya. Yang kedua adalah apa? Jamaah haji khusus itu juga punya hak yang sama loh. Iya. Yeah. Kalau yang kata di beberapa talk show misalnya saya lihat di media ada katanya yang baru daftar 2 hari langsung berangkat. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Ya? Nggak mungkin. Kalau itu ada mungkin itu bukan haji khusus tapi haji furoda. Furoda. Jadi ini yang berhak berangkat haji, yang boleh berangkat haji itu 3 visa, Pak. 1 visa haji reguler. Yang ini antriannya di Bantaeng itu sudah 48 tahun. Di Jakarta dan sekitarnya kurang lebih 17 sampai 20 tahun. 21 tahun. Iya, kurang lebih segitu. Karena kebetulan kemarin istri daftar. Ya. 21 tahun kita ganti KTP aja cari yang lebih dekat. Yang kedua haji khusus, Pak. Haji khusus kalau dulu hari ini daftar, tahun ini juga berangkat, Pak. Ini nggak bisa sekarang 5 sampai 7 tahun rata-rata. Haji khusus ini. Haji khusus. Nah, biayanya lebih mahal. Biaya lebih mahal. Kalau ini yang haji reguler itu DP-nya atau uang mukanya itu 25 juta. Ya, ya. Kalau ini kira-kira 4.000 US dollar. Jadi kan tergantung kurs rupiahnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada, Pak, yang langsung berangkat memang. Apa itu namanya? Visa mujamalah. Visa mujamalah ini sebetulnya visa ini adalah visa undangan raja atau pemerintah sana kepada tokoh-tokoh dan kemudian belakangan ada pergeseran ini bisa diperjualbelikan. Tetapi begini, ini punya resiko. Resikonya apa? Biayanya besar. Sekarang ini rata paling murah itu kurang lebih kira-kira 380 atau 400 juta lah per orang. Nah, tapi ini punya resiko, Pak, karena dia bukan kuota yang formal. Dia ada dia kadang-kala bisa gagal berangkat. Tahun 2023 banyak yang gagal. Ada salah satu pimpinan DPR, istrinya itu baru bisa menggunakan visa mujamalah, itu baru keluar visa 3 jam sebelum penerbangan. Nggak jantungan. Mungkin itu yang dimaksud. Kalau kemudian dia haji khusus, kemudian langsung berangkat nggak mungkin. Itu dari mana ininya? Dan kalaupun iya, itu akan berisiko bagi travelnya, Pak. Kalau ketahuan dan ada yang melaporkan, bisa dicabut izinnya. Nah, oleh karena itu, maka ini harus podcast seperti ini memang penting untuk kemudian memberikan literasi kepada publik begitu ya. Iya. Gitu. Sama halnya kayak begini. Satu lagi, Kang Aib. Ini yang kemudian ada salah satu pejabat yang merilis haji di Korea kok lebih murah. Iya kan? Iya. Nah, katanya berapa tuh? Berapa juta? 60 juta cukup. Ingat. Kalau kita yang ngerti gitu ya, itu tidak langsung kita telan mentah-mentah, tapi kita telisik dulu. Haji Korea berapa tinggal di Arab Saudi? Kemudian mereka punya manasik atau tidak, ya kan? Kemudian mereka transit di embarkasi atau tidak, gitu ya. Kemudian mereka ada layanan-layanan yang lain apa enggak, gitu ya. Misalnya, kalau di kita kan komplit, Pak. Di samping dilindungi kesehatannya, ada tim dokter dari rumah sakit dari Kementerian Kesehatan, ada juga bimbingan ibadahnya standby 24 jam. Nah, tapi kemudian dan layanannya sama atau tidak? Dan jumlahnya besar atau tidak? Dan lama tinggalnya kan mempengaruhi kita kan 40 hari, 41 hari. Kalau dibandingin umroh saja sekarang yang 9 hari atau 12 hari berapa? 30 juta, Pak. 30 sampai 35 juta. Iya, kalau haji lebih murah. Maka tidak apple to apple ketika kemudian dibandingkan dengan negara lain. Apalagi Korea tidak ada manasik, Pak, tidak ada KBIHU, kelompok bimbingan dan umroh gitu. Iya. Abang, ngomongin tadi soal visa ya, ada 3 visa lah untuk kemudian melaksanakan haji. Kemarin itu ada yang rame, Bang, salah satu anggota DPRD. Itu. Salah satu anggota DPRD itu katanya berangkat haji dengan visa ziarah. Ini gimana sih sebenarnya? Jadi Kang Aib ini, Komnas Haji itu tahun ini membuka kanal aduan
kepada publik, baik jamaahnya maupun keluarganya, gitu. Dan banyak yang lapor. Termasuk yang melapor kepada kita itu adalah yang rombongannya separuhnya tertangkap oleh aparat Arab Saudi. Separuhnya lagi bersembunyi di apartemen, tapi tiap hari itu dimatikan. Mereka numpuk di situ. Mereka numpuk di bersembunyi di apartemen, tapi lampu dimatikan semua. Tidak berani keluar karena sebagian teman-temannya ditangkap. Mereka laporan keluarga dan korbannya ke kita. Kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana. Nah, terkait dengan salah satu pimpinan legislatif di daerah tertentu yang kemudian ditangkap, dia pakai ziarah, Pak. Dia pakai, artinya apa? Kalau tidak menggunakan 3 visa ini ilegal berarti, Pak. Ilegal berarti. Nah, maka ada orang yang bilang begini, itu kok tetangga saya atau teman saya bisa tuh berangkat pakai visa ziarah dan lebih murah. Iya. Bagi saya, orang-orang beliau-beliau yang berangkat pakai itu satu beresiko. Karena kalau ditangkap ketahuan menggunakan visa non haji, kalau ziarah, kemudian visa umroh, visa apalagi itu, multiple itu kan bukan visa haji. Dan mereka rentan terjadi sesuatu. Kalau sakit tidak ada yang ngobatin, Pak. Di sana. Harus ke rumah sakit sendiri. Harus ke rumah sakit sendiri. Dan biasanya mereka itu kalaupun masuk ke, kan puncak haji kan tadi ya? Iya, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu kan semua jalan itu kan disterilisasi dan diblokade, Pak. Dijaga oleh, kalau di sini tuh 3 matra lah. Ada Satpol PP, ada polisi, ada tentara. Jadi semua bisa dicek oleh ketika memasuki wilayah-wilayah itu gitu ya. Nah, tapi kalau yang mereka pasti ngumpet-ngumpet jalurnya. Atau kadang-kala menggunakan tindakan yang melawan hukum misalnya, menggunakan stikernya ilegal gitu, kan ada namanya tasreh gitu, izin masuk gitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun mereka berhasil memasuki Arafah, Musdalifah, terutama Mina, Pak, itu zolim mereka. Zolim. Kenapa zolim? Mereka kan ketika menggunakan visa ziarah, visa multiple, itu kan tidak punya hak atas layanan tenda, catering, dan lain-lain, Pak. Tapi mereka memasuki tenda-tendanya haji reguler atau haji khusus atau haji negara lain. Itu zolim, Pak. Mereka tidak membayar, numpang di situ dan merebut hak orang haji yang bayar. Itu zolim, Pak. Apakah hajinya sah? Tanyakan kepada para kiai, para ulama. Nggak, ini kan itu nggak sendiri maksudku, Bang. Itu kan nggak sendiri. Kata Abang tadi misalnya ada separuh yang kita tertangkap, ada separuh yang kemudian menginap. Dan aku yakin banget kalau sudah separuh-separuh, ini pasti ada yang ordinir. Pasti, Pak. Yang ordinir macam-macam. Ada oknum orang sananya juga. Ada oknum mukimin. Mukimin itu orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana. Dan biasanya kelihatan, Pak. Orang-orang yang berangkat menggunakan menggunakan visa non haji, berangkatnya pun aneh-aneh. Misalnya tidak boleh pakai seragam. Berangkatnya sembunyi-sembunyi. Kemudian transit di negara tertentu tidak langsung direct flight. Karena kalau dia misalnya pakai pakaian kayak rombongan haji, begitu ditanya mana visanya, bukan visa haji, mental dia di imigrasi kita, Pak. Jadi akan banyak upaya-upaya tidak legal dan kemudian manipulatif yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang menjadi IO daripada kegiatan ini, Pak. Baik sejak di tanah air, kemudian ketika di Arab Saudi, apalagi kemudian mau menembus menembus Armusna itu. Udah zolim lah. Dan zolim tadi. Artinya dia masuk area nih. Kan kalau di Arafah itu kan wukuf saja, sehari semalam lah. Ya, mereka mungkin bisa improvisasi. Tapi kalau di Mina 3 hari bagaimana, Pak? 3 hari berarti kan dia harus stay mencari tenda penginapan. Kalau nggak dia di sweeping sama petugas. Ditanyain gelangnya mana, visanya mana, bisa ketangkep. Dan kalau ditangkap, ya seperti yang terjadi di salah satu ketua DPR di Jawa Tengah itu, ditangkap, dia rugi banyak, malu, reputasinya tercoreng begitu ya. Tapi dideportasi. Dan dideportasi dia akan kena blacklist itu 10 tahun, nggak boleh masuk Arab Saudi apapun. Nah, jadi saya kira makanya berkali-kali saya bilang di berbagai forum itu, jangan tergiur terkait dengan haji langsung berangkat. Itu pasti aneh-aneh, Pak. Terus gimana, Pak? Ini kan kita
ngantri. Panjang. Itu masalahnya ada 5.200.000 di aku lihat di website itu. 5.200.000 dan di paling cepat itu 10 tahun kalau nggak salah, paling lama itu Bantaeng itu. Ya. Tapi gini Pak, perlu dipahami bahwa persoalan kuota ini bukan cuma khas Indonesia. Semua negara, terutama negara yang pengirim hajinya besar, termasuk Malaysia. Malaysia itu 98 tahun Pak. Belum lagi negara-negara Pakistan. Jadi, dan termasuk ini menjadi pemikiran seriusnya Arab Saudi sendiri. Mau diapain ini? Kenapa kalau misalnya tadi di Arafah, di Mina lah. Mina itu kan dulu ada istilah Mina Jadid, Pak. Ya, Mina Jadid itu perluasan Mina, bukan Mina tapi diluaskan menjadi Mina kan, gitu. Ini ada ulama-ulama yang berpandangan bahwa kalau tinggal mabit di Mina, gitu ya, itu kemudian di Mina Jadid, nggak sah. Karena Mina Jadid ya bukan Mina kan, Mina baru kan, gitu ya. Ya itu bukan Mina. Harus Mina Kodim lah ya. Mina yang dimaksud oleh Rasulullah ya Mina gitu. Sedangkan tempat Mina, Musdalifah ini kan nggak bisa ditambah, Pak. Makanya ini juga menjadi pemikiran bagaimana kemudian, dan ini sekali lagi kan ada tokoh kita yang bilang bahwa kenapa nggak seperti Arafah atau Arafah atau Musdalifah atau Mina itu tidak dibangun seperti tempat jamarot lempar jumroh yang kemudian bersusun, Pak. Itu wilayahnya negara Arab Saudi, Pak. Jadi yang punya otoritas itu negara itu, bukan kita. Nah, oleh karena itu terobosan-terobosan ini sesungguhnya menjadi wilayahnya pemerintah Arab Saudi. Nah, tapi mereka pun pusing, mereka kan apalagi Muhammad bin Salman ini kan punya ambisi, Pak. Arab Saudi itu kan punya visi Arab Saudi 2030, di mana dia akan take off untuk melepaskan diri dari ketergantungan minyak. Pendapatan negaranya dari minyak, karena minyak kan lama-lama akan habis, karena dia fosil kan gitu ya. Nah, dia akan 2030 itu ingin menggunakan pendapatan itu di luar daripada minyak. Salah satunya haji, umroh. Mereka membangun mukab gitu ya, kota yang sendiri, modern begitu ya. Nah, ini dalam rangka itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana mereka punya ambisi haji itu harus didorong sampai dengan 5 juta orang. Caranya bagaimana? Nah, itu yang kita belum tidak bisa kita intervensi karena itu otoritas negara itu. Balik lagi, Bang. Nah, pansus haji ini berarti politis ya? Kalau memang haji ini sukses, tapi alasan tidak punya alasan, berarti memang pansus haji ini politis. Karena itu diputuskan oleh lembaga politik, maka ya politis. Kalau politis ya pasti ada target-target politik kan. Ada target-target politik. Ini kan kalau misalnya beberapa dari awal kita runtut persoalan pansus, misalnya katanya 3 hari sebelum puncak haji itu sudah dibahas. Terus kemudian ada rapat tim was haji di Makkah misalnya kan, atau di Madinah gitu, saya lupa, ada tim was haji. Terus sampai ke Jakarta, sampai ke Indonesia 1 Juli langsung dipimpin oleh Caimin misalnya. Kan gitu. Terus ada beberapa juga kasus-kasus yang kemudian bukan kasus, ada beberapa media, ada beberapa kelompok organisasi yang melaporkan Menag dalam hal ini Usyakut itu ke KPK. Ya. Kalau kemudian memang haji menurut abang ini baik-baik aja, kenapa harus ada pansus? Kenapa harus kemudian ada pelaporan KPK? Ini kan menjadi pernyataan menjadi kontradiktif lah dengan apa yang kemudian terjadi kan? Ya. Itu sih kalau menurutku. Dan bagaimana kemudian abang melihat ini semua? Ya, soal pansus gitu, Pak. Makanya kita bandingkan ya, pansus terakhir itu yang menjadi perhatian publik itu kan Senturi. Ya kan? Pansus ini temanya kuat, Pak, dan kemudian dugaan adanya pelanggaran hukum di situ juga kuat karena terkait bailout di salah satu bank swasta gitu ya. Dan di situ kemudian aktor-aktor yang terlibat di pansus itu juga katakan quote and quote berebut. Ya.
menjadi ketua dan lain-lain gitu. Dan melahirkan banyak tokoh baru. Melahirkan banyak tokoh baru. Antara Bambang Susatyo, kemudian Misbakun, kemudian Fachri Hamzah, dan lain-lain lah. Banyak tokoh baru. Dan mereka itu berdebat tiap malam live pula, ya kan? Untuk menggali, mengundang semua dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, kemudian pengurus-pengurus banknya juga. Dan ini membetot. Dan waktu itu suara publik itu kan hampir bulat, Pak, bahwa memang urgent. Ini menyangkut tadi yang 3 hal itu, menyangkut kepentingan publik, berdampak luas, dan ada dugaan pelanggaran hukum, ya kan? Nah, tapi apa yang terjadi pada hari ini dengan pansus angket haji? Itu selain tadi tidak memenuhi unsur menurut saya, menurut saya. Yang kedua juga publik terbelah. Tadi Kang Aib sendiri survei BPS. Kemudian ada banyak pernyataan-pernyataan dari jamaah yang ini baik kok. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh juga yang ormas-ormas, saya kira ormas-ormas besar juga. PBNU misalnya, kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas misalnya, itu juga menyatakan haji ini baik, apa yang mau dipansuskan gitu. Nah, ini kan anomali. Akibatnya apa, Kang Aib? Akibatnya dengan adanya anomali atau kontradiksi tadi, ini pansus angket DPR kurang disambut juga oleh publik. Karena publik juga, loh, apanya yang dipansus orang baik-baik saja kok. Semua berjalan, bahwa ada persoalan tadi misalnya AC-nya mati, kemudian ada over kapasitas. Pertanyaan saya yang beberapa kali saya tanyakan kepada teman-teman di pansus itu adalah datanya mana? Kalau misalnya over kapasitas, tenda nomor berapa, maktabnya apa, kloter berapa jamaahnya? Kalau misalnya ada keterlambatan catering, di hotel mana, sektor berapa? Namanya siapa, jamaah dari mana? Jadi jangan kemudian klaimnya itu adalah berdasarkan media sosial. Karena begini, Kang Aib, ketika musim haji itu rentan manipulatif gini. Maksudnya gini, orang men-share ada masalah di haji kan biasanya kan di Mekah, Madinah atau di Armusna begitu. Pakainya kan ikhram. Nah, lihat dulu, harus dicermati ini tahun berapa. Gambar tahun berapa, liputan tahun berapa itu. Makanya sekarang Kementerian Agama sudah betul tuh. Seragam petugasnya itu dirubah. Kalau bisa setiap tahun berubah supaya bisa teridentifikasi, ini tahun berapa nih. Nah, Nah, oleh karena itu ini kan tidak disambut, Pak. Tidak disambut dan saya kok melihat kok ada keraguan dalam pansus ini. Kang Aib ingat, pansus diketok di paripurna itu kan tanggal 7 Juli. Betul. 7 Juli resmi, kemudian ada 30 nama yang didorong oleh partai-partai semua bulat setuju gitu. 40 ya. Nah, kemudian tanggal 19 rapat tidak quorum. Sampai hari ini belum ada siapa ketua sekretaris pansusnya. Bukannya Bu Lulu ya? Bukan, Pak. Ada salah satu orang di Komisi 8 perempuan yang kemudian digadang-gadang menjadi ketua pansus, tapi sampai sekarang belum ditetapkan. Dia Pitaloka. Mungkin ya, kayak Budia itu yang didorong-dorong oleh teman-temannya untuk. Tapi kenapa di antara 40 anggota DPR pun, Kang Aib, itu tidak semuanya terpilih lagi. Termasuk. Jadi saya mau katakan begini, Kang Aib. Saya mau katakan begini. Secara substantif, landas dan teknis, landasan untuk kemudian mendorong pansus angket ini, saya kira saya pesimis. Boleh dong kita sebagai warga negara merasa pesimis. Kenapa? Ini sudah bulan Agustus, dan kemudian DPR periode 2019, 2024 itu kan harus berakhir awal Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober sudah harus berakhir. Nah, ini tinggal 1 bulan. Kalau katakanlah idealnya kan ini kan memang pansus angket itu kan untuk melakukan perbaikan. Pertanyaan, perbaikan yang mana yang mau diperbaiki? Isu yang mana? Isu kuota atau isu-isu yang lain? Nah, ini semakin kesini kan semakin khawatir. Saya merasa pesimis bahwa ini akan berjalan efektif. Karena tadi faktor-faktor teknis tadi. Belum lagi ini kan sudah masa transisi, Pak. Dan satu hal yang kemudian publik perlu beritahu dan perlu diedukasi itu adalah tidak ada dikenal carry over. Carry over itu persoalan yang dibahas, dipansuskan oleh periode DPR 2019 ke DPR berlanjut itu berlanjut ke berikutnya. Itu apa? Nah, berikutnya adalah berkaca pada tim pansus angket sendiri, Pak.
berjalan lancar, penuh debat, banyak masyarakat. Rekomendasinya? Rekomendasinya mandul. Iya, karena kebetulan Senturi itu saya betul-betul ngikutin dari awal, Bang. Betul. Karena waktu itu kan ada cicak buaya. Yes. Saat cicak buaya, kita belokkan isunya ke Senturi, dan Senturi itu dimakan habis-habisan sama elit kan. Iya. Isu Senturi itu dan lama, dan akhirnya kita sangat betul-betul dalam tanda kutip kita kecewa. Rekomendasinya nih mandul. Ya. Nah, tapi kan awalnya kan menjadi perhatian publik. Betul. Artinya semua publik hampir landasannya cukup. Tiga hal tadi itu landasannya cukup. Jadi, kalau ini memang tidak cukup. Kepentingan umum berdampak luas dan ada dugaan pelanggaran hukum kan. Karena ada juga. Dan kemudian ada yang diproses di penegak hukum. Betul, kan? betul ada. Bahkan ada pemilik atau pengurusnya itu ada yang WNA kemudian lari dia ke luar negeri. Kan? Dan kemarin kan baru ditangkap itu. Ada beberapa kan memang untuk. Oke, Bang, terakhir, Bang. Ya. Ini pendapat Abang sebagai Komnas Haji, sebagai praktisi hukum, sebagai akademisi terkait dengan penyelenggaraan haji di periode-periode berikutnya, di musim haji berikutnya itu baiknya seperti apa, Bang? Karena kita harus melihat juga daftar haji paling cepat 10 tahun kita baru berangkat. Bahkan di Bantaing itu ada yang 48 tahun misalnya. Ini bagaimana kemudian biar kita ataupun karena mau bagaimanapun itu rukun Islam itu semuanya kan wajib dilaksanakan, namanya rukun. Yes. Kecuali haji kan, bukan kecuali sih. Haji itu manistato'a sabilan gitu loh. Manistato'a sabilan. Jadi memang di situ saya yakin saya juga sebagai muslim saya juga mau berhaji. Menurut Abang ke depan musim-musim haji ke depan, penyelenggaraan haji ke depan, evaluasi dan kemudian saran perbaikan ke depan itu harus bagaimana, Bang? Haji 2024 itu cukup ideal, Pak, karena persiapan keputusan terkait dengan biaya itu jauh lebih lama. Sehingga tidak mepet kayak 2023, 2022 itu agak mepet. Sehingga persiapan mereka yang berangkat ini lebih luas untuk pelunasan terutama gitu ya. Yang kedua adalah saya berharap pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya ke depan ini juga bisa mempertahankan apa yang dicapai oleh Pak Jokowi, lobby tambahan kuota 20.000. Kalaupun ya tidak bisa nambah minimal sama lah. Karena ini akan bisa mengurangi antrian. Yang berikutnya Kang Ayib, ini menyangkut bahasan yang sudah dilontarkan oleh Menko PMK terkait dengan haji cukup sekali. Jadi sebenarnya sekarang sudah ada di peraturan Menteri Agama itu orang yang sudah berangkat haji baik reguler maupun haji khusus itu tidak boleh daftar itu sampai dengan 10 tahun. Sebenarnya kalau dia daftar lagi juga agak sulit dia berangkat lagi, tapi demi untuk keadilan mereka yang belum berangkat itu ada dorongan haji diatur oleh undang-undang cukup sekali. Aturannya belum ada ya? Aturan itu dulu sebenarnya ada di Undang-Undang 13 2008 itu ada. Nah, di 2019 nggak ada? Tidak ada di situ. Karena di Undang-Undang 8 2019 itu banyak perbaikan terkait aspek umrohnya karena kasus-kasus tadi. Nah, aku sih malah sepakat, Bang, jangan 10 tahun lah, 20 tahun lah. Nggak, sebetulnya secara teori Kang Aib, kalau berdasarkan usia orang hari ini gitu ya, kalau dia daftarnya sudah 30-40 tahun sulit. Jadi jeda 10 tahun belum lagi dia kan harus antri lagi. Sebenarnya sudah mengeliminir. Tapi kan kalau melarang sama sekali itu kan bisa melanggar HAM. Orang mau ibadah kok nggak boleh. Nggak boleh. Susah juga. Ada umroh kan. Makanya delay kan. Nah, di delay 10 tahun baru kemudian daftar lagi kan dia ikut antrian dulu. Nah, berikutnya ada terkait dengan biaya. Ini sebetulnya tema yang cukup harus panjang ini. Biaya haji ini makin ke sini makin pasti akan makin tinggi. Belum lagi kemarin ada fatwa Ijtima Ulama Fatwa se-Indonesia MUI itu kemudian tata kelola keuangan haji ini juga bermasalah. Tapi karena ada subsidi, uangnya jamaah haji yang dikelola dan kemudian menghasilkan keuntungan, kemudian disubsidikan kepada mereka yang berangkat. Akhirnya kemudian terkesan murah, padahal ada subsidi atau haknya haji yang nunggu nih, yang 5,2 juta. Ini harus rasionalisasi. Dan berikutnya adalah tantangan terbesar ke depan itu adalah cuaca, Kang Ayib. Kemarin aja sudah 50 derajat Celcius. Bumi kan makin panas. Nah, ini saya kira harus ada terobosan-terobosan terkait dengan
Ya mungkin di Arab Saudi ada rekayasa cuaca dan seterusnya, tapi bagaimana menyiapkan mental kita terkait dengan persoalan cuaca yang kemudian makin tidak bersahabat lah untuk ukuran orang Indonesia. Lainnya saya kira sudah cukup baik dan tentu harus harus ditingkatkan terus lah layanannya, kemudian manasiknya dan lain. Karena ada 3 track dalam tadi Kang Ai terkait dengan haji ini, itu harus tunduk pada syariat Islam terkait dengan rukun dan wajib haji dan sunnah-sunnahnya. Yang kedua itu adalah harus tunduk pada undang-undang, karena haji itu kan disebut misi haji Indonesia. Artinya ini misi negara. Yang ketiga, karena penyelenggaraannya itu di Arab Saudi, maka harus tunduk pada taklimatul hajj, aturan-aturan haji negara tempat di mana kita melaksanakan ibadah haji. Itu yang kadang-kala ya mana wilayah kita, dan kalau sudah di sana kan otoritas sana yang kemudian berjalan. Oke, gitu kan. Baik, terima kasih Bang Mustholy Siraj atas waktunya. Oke.